Menurut serat sejarah Narendra ing Tanah Jawi, bersama dengan dapur tilam Upeh, dapur Balepang itu pertama kali dibabar oleh Empu Bromo Kedali pada tahun Jawa 261 atas perintah Sri Maharaja Budawaka. Pada saat itu akan menyerbu kerajaan Purwacarita yang saat itu diperintah oleh Sang Hyang Bathara Kala. Lalu kemudian keris Balepang itu diberikan nama Dewa Pamunah. Mungkin sudah cukup lama saya tidak membabar keris dengan dapur Balepang ini. Untuk itu panjenengan jangan kemana-mana, mari kita babarkan dengan lengkap. Warangkal langgam Bali batun poh berbahan timoho lawasan pelet belang sapi. Dipadukan dengan pendok bunton cukit bahan kuningan lawasan pula. Secara keseluruhan nampak begitu gagah dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 7, dapur Balepang, pamor ngulit semongko, tangguh Bali sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp4.500.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Secara harfiah, makna Balepang adalah bale atau bangsal yang berwarna merah. Namun dalam buku keris Jawa antara mistik dan nalar ada kemungkinan berasal dari kata bale yang berarti bangunan dan bang yang dimaksud adalah kambang, artinya terapung di atas air, yaitu bangunan yang terdapat pada bagian tengah kolam yang digunakan untuk kepentingan anggota kerajaan. Balai Kambang dulunya adalah merupakan tempat tirakat untuk kontemplasi dan semedi oleh raja untuk mendekatkan pada Sang Hyang Widiwasa dalam mendapatkan wahyu tentunya, demi kemakmuran dan demi kesejahteraan rakyatnya, serta untuk memohon untuk dijauhkan dari segala macam bencana. Dan juga sebagai tempat peristirahatan secara pribadi untuk menenangkan pikiran dengan para istri ataupun selir-selirnya, mulai dari zaman Kadiri di masa Dandang Gendis, sampai pada zaman Mataram Hamengkubuwono ke-7. Dalam kajian semiotiknya, Balai Kambang itu dipengaruhi konsep kosmologi Hindu tentang alam semesta, di mana disebutkan bahwa alam semesta itu berpusat pada Gunung Mahameru di sana, yang memang dikelilingi oleh 7 lautan dan 7 pegunungan secara berselang-seling. Balai atau bangunannya memang dianggap sebagai Gunung Mahameru itu sendiri. Sedangkan air kolam yang mengelilingi bangunan merupakan lautan yang mengelilingi Gunung Mahameru. Dan tepi kolam yang meninggi dapat dianggap sebagai rangkaian pegunungan yang mengelilingi Gunung Mahameru. Keberadaan Balai Kambang yang biasanya terdapat pada kebudayaan Jawa Hindu tetap berlanjut pada era kerajaan Mataram Islam. Hal tersebut sepaham dengan prinsip tujuan pembangunan tersebut oleh keraton Islam sebagai tempat kontemplasi atau semedi yang merupakan salah satu perlengkapan religius raja-raja di Jawa yang memang memiliki tujuan untuk memperoleh berkah dewa-dewa atau mengetahui kehendak yang maha kuasa, atau dengan kata lain yang lebih lazim untuk bisa melihat ke masa depan. Kurang lebih itu memiliki arti Jawa weruh sadurunge winarah.
Pada saat periode Bali kuno, yaitu pemerintahan Raja Udayana, merupakan periode awal perkembangan para Wangsa Pandey di Bali. Meskipun sangat sedikit ditemukannya data yang berkaitan dengan seni tempa di Bali, namun keberadaan keluarga Pandey dari prasasti kuno masih dapat kita temukan, antara lain Prasasti Sukawana, manuskrip kuno Pandey Bangtawang, Prasasti Bulian, dan Prasasti Purokehen. Hingga periode Bali Madya, yaitu era kerajaan Majapahit, ditemukan prasasti Tambelingan yang menceritakan kehendak raja untuk melindungi dan mengembalikan keberadaan Wangsa Pandey di Bali seperti sedia kala. Setelah bercerai-berai usai invasi Majapahit di Bali, di masa ini juga dikenal seorang empu dari Madura yang menjadi pendeta di Istana Gelgel. Empu tersebut dikenal dengan sebutan Pujangga Kayu Manis atau juga disebut Empu Brahmaraja. Keberadaan Sang Empu Brahmaraja ini diceritakan dalam Babat Brahma Pandey Tatwa pada abad ke-16 dan Babat Dalem pada abad 17. Lebih jauh diceritakan bahwa Empu Brahmaraja tinggal di desa Kayu Manis dan menikah dengan Dyah Amertama. Dari perkawinan tersebut lahir putra dan putri yang bernama Brahma Rere Sakti yang mahir dalam ilmu kepandaian dan Dyah Kencanawati yang mahir dalam membuat perhiasan. Raja Majapahit di Bali yaitu Dalem Ketut Semara Kepakisan selain dikawal oleh para Arya juga didampingi seorang empu yang bernama Empu Siwasaguna sampai pemerintahan beralih kepada Dalem Waturenggong. Pada Wangsa Pandey mendapat porsi yang lebih banyak dalam sumbangsih karya khususnya keris di Bali ini. Karena legitimasi raja di Bali semakin besar, pasti didukung oleh fasilitas persenjataan yang sangat memadai. Konon di masa-masa inilah Wangsa Pandey di Bali mencapai masa keemasannya dan berkembang hingga kini. Pusaka ini benar-benar sungguh istimewa dengan panjang bilah 39 cm dengan kualitas tempa yang sangat mumpuni. Sayang jika panjenengan lewatkan. Matur nuwun dan salam tutut hati.